Secara mengejutkan anak ini menjadi tidak terlihat seperti ini. Bahkan dengan keanehannya, anak ini malah memanfaatkannya untuk hal yang tidak wajar, seperti ngintip perempuan dan mendekati wanita idamannya. Sebelum mendapat kekuatan ini, di sekolahnya ia sering diperlakukan dengan tidak baik dan sering dipermalukan di depan umum. Ia adalah Michael, anak sekolahan biasa saja yang mempunyai seorang wanita yang disukainya. Mereka mengambil sisa uang Michael satu-satunya. Padahal uang itu akan digunakan untuk membeli kostum pesta Halloween yang diadakan sekolah. Maka Michael pun harus mencari kostum di pasar barang-barang bekas. Dan penjual menawarkan kostum yang pas dengan Michael. Tapi kostum itu malah terlihat seperti pakaian balet. Mau tak mau Michael harus menggunakannya di pesta Halloween. Pada pesta ini, Michael memberanikan diri mengajak ngobrol cewek yang disukainya. Tapi malah ada siswa lain yang menghina kostumnya. Namun lagi-lagi kejahatan terhadap Michael terjadi. Salah satu siswa ada yang memutar rekaman video Stella yang direkam oleh Michael secara diam-diam. Stella yang melihat itu tentu saja sangat marah dengan Michael. Karena merasa sangat malu, Michael pun pergi dari tempat itu. Di dalam toilet, Michael berharap kekuatan ia bisa menghilang. Dan secara mengejutkan, Michael sudah tidak ada lagi di dalam toilet ini. Michael tak menyangka ternyata harapannya untuk menjadi tak terlihat menjadi kenyataan. Saat sang ibu masuk ke kamarnya, ia pun tak melihat Michael ada di sana. Ibu mengira Michael sedang bersembunyi di bawah kasur. Tapi ternyata itu adalah peliharaannya. Namun karena peliharaannya punya insting yang sangat kuat, ia terus menggonggong di depan Michael yang transparan. Lalu saat sang ibu menelpon, Michael mengatakan kalau ia sudah berada di sekolah. Dengan tubuh transparan, Michael datang ke sekolah dengan memakai pakaian yang menutupi seluruh bagian tubuhnya yang tak terlihat. Tapi entah kenapa Michael malah menanggalkan semua pakaiannya, sehingga ia kini benar-benar tak terlihat. Michael pun juga menggunakan kekuatan ini untuk menyontek jawaban ujian milik temannya. Michael terus mengganggu semua anak yang sudah jahat kepadanya. Tapi saat melihat siswa wanita sedang olahraga, Michael malah punya ide nakal. Ia masuk ke dalam kamar mandi wanita untuk mengintip perempuan yang disukainya. Tapi salah satu anak tak sengaja melempar handuk ke arah Michael dan terlihat bentuk tubuhnya. Lalu betapa sialnya Michael, kekuatan yang membuatnya transparan dan tak terlihat mulai menghilang, sehingga ia pun kini terlihat dan perbuatannya ketahuan semua siswa. Tentu saja hal itu akan membuat dirinya semakin dibenci di sekolahan. Saat sedang belajar di kelas, tubuh Michael malah tiba-tiba akan menghilang lagi. Kekuatan itu muncul di luar kendalinya. Michael pun langsung pergi keluar dari kelas. Saat melihat tubuh kakaknya menjadi tak terlihat, tentu saja itu membuat adik ini sangat syok. Michael yang sudah menjadi tak terlihat mencoba memberikan penjelasan kepada adiknya. Mengapa ia bisa menjadi seperti ini? Michael berkata, ia bisa menjadi transparan sejak menggunakan pakaian yang ia beli di pusat pakaian bekas. Adiknya pun kini menganggap Michael adalah seorang superhero. Akhirnya Michael pun tertarik untuk mencoba menjadi seorang superhero dan mempelajari bagaimana cara superhero bekerja menolong orang. Tapi saat sang ibu akan masuk ke dalam kamar, Michael cepat-cepat melepaskan semua pakaiannya. Saat ibunya keluar, Michael mengikutinya. Michael malah mendengar sesuatu yang mengejutkan bahwa ternyata ia adalah anak pungut. Setelah mengetahui fakta itu, tampak Michael malah merenung sendirian di tepi sungai. Lalu sungguh di luar dugaan, ternyata wanita yang Michael suka juga ada di sana dan melihat ayunan bergerak sendiri. Anak bernama Stella ini malah mendekat ke arah Michael yang tak terlihat. Ternyata Stella tidak takut dan malah mengajak Michael berbicara dan saling berkenalan. Dan sepertinya Stella mulai menyukai makhluk yang tak terlihat. Tapi Stella belum tahu kalau itu adalah Michael, teman sekolahnya. Lalu saat di sekolah, Michael melihat Stella terus menggambar senyuman yang dibuatnya di pasir kemarin. Karena Michael merasa ini adalah kesempatan untuk mendekati Stella, maka Michael pun diam-diam mendatangi rumah Stella pada malam hari dan masuk ke dalam kamarnya. Stella pun mencoba menutup tubuh Michael dengan selimut agar bentuknya terlihat. Mereka pun kini mengobrol dalam selimut, namun Stella masih tidak tahu itu adalah teman kelasnya. Anak ini berusaha menghentikan penculik yang membawa kabur teman sekolahnya. Tapi apalah daya, tubuhnya tak terlalu kuat sehingga ia pun terlempar dan temannya sudah dibawa pergi. Anak bernama Stella yang diculik ini pun dibawa ke sebuah tempat yang sangat misterius. Orang di sana mencoba mengambil sampel air liur Stella lalu mengujinya. Sementara itu, Michael tampak sangat menyesali kegagalannya menghentikan perampok tadi. Saat pengujian terhadap Stella sudah selesai, petugas di sana mengatakan kalau Stella bukanlah orang yang mereka cari. Stella pun dimasukkan ke dalam kurungan bersama anak-anak lainnya yang sudah pernah diculik terlebih dahulu. Michael pun berniat ingin menolong Stella dan mencari pakaian supernya yang ia kira bisa membuat dirinya menghilang. Namun pakaian itu malah rusak karena dicuci ibunya. Michael benar-benar sangat marah dengan ibunya. Namun
Tanpa Michael sadari, teriakannya membuat kaca yang ada di belakang ibunya pecah. Lalu saat Michael sedang meluapkan kekesalannya di pantai, ada seorang berkacamata menghampirinya. Lalu, orang itu ternyata bisa membaca pikiran Michael. Yang lebih mengejutkannya lagi, ia berkata kalau dirinya adalah ayah kandung Michael. Pria bernama Andre ini menjelaskan kalau beberapa tahun lalu dirinya pernah ditangkap oleh tentara Rusia bersama dengan orang-orang lainnya yang punya kekuatan unik. Di sini semua orang yang dianggap spesial dikumpulkan dan diasingkan. Di tempat inilah Michael lahir. Namun ayah dan ibunya harus membawa pergi Michael sejauh-jauhnya agar hidup Michael akan aman. Sang ibu yang punya kekuatan menghilang pun akan menghadapi para tentara yang mengejarnya. Dan ayahnya yang membawa Michael pergi. Sang ayah meletakkan Michael di depan rumah ibunya yang sekarang. Ayah Michael yang bisa membaca pikiran dapat memahami bahwa ibu yang merawat Michael sekarang adalah orang yang baik. Dan kekuatan menghilang yang dimiliki oleh Michael adalah turunan dari ibu kandungnya. Saat anak ini akan mencoba kostum yang bisa membuatnya tak terlihat, ada seorang pria yang ingin menangkapnya. Sebab ia sudah mengetahui kalau anak ini punya kekuatan spesial. Saat ia berhasil mendobrak pintu, Michael sudah menghilang. Lalu ada pisau yang melayang di sana. Michael mencoba melempar pisau itu ke arah pria yang ingin menangkapnya dan berusaha untuk keluar dari sana. Pria ini menggunakan tepung untuk melihat keberadaan Michael. Jejak kaki Michael terlihat dan ia pun tahu kemana Michael berlari. Karena Michael sudah terpojok, akhirnya ia pun menunjukkan dirinya. Pria ini benar-benar senang sebab anak yang dicari-carinya selama ini sudah ada di depan matanya. Akhirnya Michael pun menendang bola pria itu dan kabur secepatnya. Lalu saat berada di tengah kota, ia melihat ada temannya sedang berada di atas motor. Michael pun langsung naik ke atas motor temannya sampai membuat anak itu bingung. Tapi Michael terus menyuruh temannya untuk jalan terlebih dahulu. Sesampainya mereka di tempat yang aman, barulah Michael menunjukkan wujudnya. Michael pun menjelaskan kalau beberapa orang teman mereka sedang ditangkap untuk diuji apakah mereka punya kekuatan spesial. Dan disinilah teman-teman mereka berada. Ketiga anak ini sedang berusaha untuk kabur dari tempat mereka disekap. Stella pun berhasil keluar dari sana dan melihat ada satu orang penjaga. Ia terus berusaha mencari jalan keluar di tempat ini. Namun sepertinya itu tidak terlalu mudah baginya. Michael bersama temannya ini pun akhirnya sepakat untuk menyelamatkan Stella dan teman-temannya yang lain. Mereka baru saja mendapat sinyal dari temannya yang sedang disandra, yaitu Stella. Stella memancarkan sinar terang ke atas langit dan Michael mengerti kalau itu kode dari Stella. Mereka pun segera meluncur ke tempat Stella berada. Namun sayang, tindakan Stella ini diketahui oleh para penjahat yang berjaga di sini. Stella diseret dan dibawa ke dalam ruangan pemimpin. Mau tak mau, Michael harus cepat dan menyelinap masuk ke dalam. Karena Michael menggunakan kekuatannya yang bisa membuat dirinya tak terlihat, dengan sangat mudah Michael berhasil masuk ke dalam dan melihat Stella di depan matanya. Sehingga Michael pun akhirnya berhasil mengeluarkan teman-temannya dari kurungan dan malah menangkap para penjahat itu. Michael juga menunjukkan wujud aslinya kepada teman-temannya. Tapi Stella malah mengatakan ada satu orang lagi yang harus mereka selamatkan. Tapi saat Michael mengikuti Stella, ternyata Michael malah dibawa ke hadapan para penjahat yang ingin menangkap Michael. Ternyata pikiran Stella sudah dikendalikan oleh kakek tua ini yang punya kekuatan mengendalikan pikiran. Tapi ternyata Michael tidak hanya punya kekuatan menghilang, ia juga bisa menggerakkan benda apapun hanya dengan pikirannya. Lalu ternyata Michael memporak-porandakan kapal yang akan membawa mereka pergi. Lalu mereka pun berhasil keluar dari kapal yang akan membawa mereka pergi. Michael akhirnya kini dapat menggunakan kekuatannya dengan leluasa sebab identitasnya sudah terlanjur terbongkar.